Selamat pagi, semoga kita semua sehat-sehat pagi hari ini. Yang sedang rakor di Jogja, selamat rakor. Semoga Tuhan yang besar itu mengaruniakan hikmat yang besar. Mari pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan. Bagaimana ada pelajaran yang pernah kita pelajari. Kemarin saya bawa firman tentang mengulas tentang meningkatkan kapasitas rohani kita ya. Masih ingatkah saudara? Mari kita bahas lanjutannya. Firman Tuhan yang saya akan bagikan judulnya iman yang kreatif gitu ya. Kalau ada iman yang kreatif, ada iman yang tidak kreatif. Berarti ya. Maksudnya apa? Lihat saudara, ini gambar ya. Gambar ada di Alkitab. Ada seorang yang sakit datang kepada Tuhan Yesus, susahnya bukan main. Tapi teman-temannya ada 4 orang temannya orang ini. Bagaimana caranya supaya bisa membawa orang sakit ini kepada Yesus? Maka ini roofnya atau atapnya dibuka sama teman-temannya. Dia kerja keras untuk membawa temannya bagaimana datang kepada Tuhan Yesus. Artinya pas semangat di sini harus apa ya? Ini kalau saya bilang ini kreatif orang ini ya. Mari kita lanjut. Seperti yang saya bilang tadi, beberapa hari yang lalu, mau kita belajar memperbesar kapasitas rohani kita. Semoga saudara semua masih ingat ya, kita belajar kemarin dari Yesaya 54 ayat 2 dan 3 ya. Firman Tuhannya seperti ini untuk mengembangkan pelayanan atau mengembangkan kita ke kiri dan kanan, untuk mengalami hal yang besar. Ada yang harus kita lakukan, yaitu melapangkan tempat kemah dan bentangkan tenda tempat kediamanmu dengan menghemat. Bentangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sedangkan kemarin kita dengar dari ajaran yang disampaikan Pak Susilo, bagaimana memampukan kita menjadi pelayan dalam melayani. Ini ada satu sikap untuk tidak enak secara daging ya. Artinya daging kita merasa berat untuk melakukan hal itu ya. Karena tidak nyaman atau susah atau merepotkan misalnya. Tapi ini yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kita bergantung sepenuhnya kepada Allah yang Maha Besar. Seperti doa pagi hari ini mungkin ada sesuatu yang tidak mudah ya bagi orang. Datang pagi-pagi berdoa bersama. Ya jelas sekali kenapa saya harus berdoa. Dia hadir dan dia akan coba mengembangkan semangatnya untuk datang kepada Tuhan bersama-sama berdoa. Sahabat. Saudaraku, karena tadi firmannya adalah iman kreatif, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kreatif. Dalam menciptakan itu dia sangat kreatif. Saudara dan saya adalah orang ciptaannya dia menurut gambar dan rupanya dia. Allah mempunyai karakter yang kreatif, maka kita sudah diberi karakter yang kreatif sama Tuhan. Tinggal kita mengembangkan kreativitas kita. Gereja membutuhkan orang-orang yang kreatif, sehingga kita bisa saling membangun. Apa maksudnya? Karena seorang yang kreatif di dalam itu, misalnya memainkan musik gitu, misalnya dia pandai mencipta lagu atau dia berkhotbah, orang lain boleh menerima Yesus sebagai juru selamat, mengalami Yesus orang. Jadi maksudnya iman kreatif ini apa yang kita punya dari Tuhan
kita kembangkan sehingga orang lain mengenal Yesus. Kita punya semangat satu, 3 kali, 5 kali. Mari kita pakai iman yang kreatif itu. Saudara, di Alkitab ada contoh ya. Contoh-contoh yang punya iman kreatif di sini. Yang tadi yang pertama di 2 ayat 1-5 ya. Orang yang membawa temannya yang lumpuh kepada Yesus dengan cara yang kreatif. Kedua, ada wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, mengalami mukjizat. Nanti akan saya ceritakan di Markus 5 ayat 1 ayat 34 bagaimana iman kreatif itu. Yang ketiga, Musa memukul batu keluar air. Kalau saudara coba baca di Keluaran 17 ayat 16 ya. Lalu yang lainnya adalah Daud menggunakan ketepel mengalahkan Goliat. Orang yang kecil bisa mengalahkan Goliat, itu harus kreatif, saudaraku. Kalau nggak kreatif, gimana bisa mengalahkan Goliat yang 3 meter tingginya itu? Ada lagi satu, misalnya namanya Rahab. Menyembuhkan mata-mata Israel supaya bangsa Israel selamat. Ya. Di Yosua 2, dia harus kreatif. Bagaimana dia menyimpan 2 mata-mata Israel di dalam jeraminya supaya tidak ketahuan musuhnya Israel. Mungkin sudah bertanya maksudnya apa ini? Di sini lihat apa yang dikerjakannya. Penting saudara. Saudara saya, gereja Tuhan ini membutuhkan saudara dan saya supaya dia membutuhkan yang kreatif. Nanti kalau ditanya mengapa saya sih perlu iman yang kreatif? Ini maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa saudara percaya penuh, full percaya 100% akan Allah. Allah adalah sumber segala sesuatu. Di sini Musa yakin benar. Daud yakin benar. Rahab dia kalau baca firman Tuhan yakin. 4 orang ini yakin sekali. Nggak dibuat-buat. Dia tahu sebagai makhluk yang kreatif bahwa Allah seperti doa pagi hari ini kita praktekkan ya saudara. Iman yang diberikan oleh Tuhan kita harus kreatif. Apa yang harus saya kerjakan untuk meninggikan Tuhan supaya orang banyak tahu. Jadi saudaraku, iman yang kreatif membantu mengizinkan dunia. Maksud dari cerita pagi hari ini. Atau pesan pagi hari ini. Dengan iman yang kreatif, kita menunjukkan bahwa kita adalah ciptaan Allah yang kreatif. Lagi saya tekankan, Anda dan saya adalah makhluk Tuhan yang kreatif. Mari kita kembangkan, kita jalani supaya kebangunan ini di sekeliling kita terjadi. Kita lihat nih ya, contoh dari wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Orang itu tuh sampai duitnya habis, nggak ada perubahan. Lalu bisa paham ya, ini kalau bahas wanita ini panjang dan menarik sekali gitu. Orang ini sekelilingnya tidak menghargai dia gitu karena dia bau mungkin ya gitu, dan sebagainya. Tapi di sini di ayat 27 dikatakan wanita itu sudah mendengar banyak tentang Yesus. Dia mungkin kalau sekarang dia mengubah TikToknya yang bercanda-bercanda sekarang dengar firman Tuhan. YouTube-nya bahas firman Tuhan. Orang yang suka dengar media, dia nggak kelenengan terus, nggak lihat yang bercanda-bercanda, dia memang belajar, bukan nggak boleh ya saudara. Tapi di sini kita lihat wanita ini sudah mendengar banyak tentang Yesus, jadi dia paham siapa Yesus, maka dia mendekati Yesus dari belakang. Karena nggak mudah, orang itu banyak sekali gitu ya, artinya ada kendala. Dia berkata,
Asal saja saya menyentuh jubahnya, saya akan sembuh. Nah, belajar, dia dapat pengertian. Nah ini, imannya kreatif. Dia menyentuh jubah Yesus dan seketika itu juga pendarahannya berhenti. Dia merasa bahwa ia sudah sembuh. Gimana saudara? Semoga firman Tuhan pagi hari ini bisa mencerahkan kita berdoa pagi hari ini, bersemangat pagi hari ini. Yang Tuhan akan bukakan buat satelit kita, buat rumah tangga kita, buat pribadi kita. Banyaklah mendengar tentang Yesus. Saudara ingin mengalami iman yang kreatif. Sekarang kan tanya, bagaimana saya punya iman kreatif? Pertama harus bilang, saya adalah makhluk kreatif. Saya adalah orang yang diberkati. Saya adalah orang yang diurapi karena Yesus Kristus mati di kayu salib. Pasti bisa bersama Yesus. Kedua, ya harus setelah belajar firman Tuhan banyak, ayo berlatih. Saya begini, nomor 2 adalah cobalah gali firman Tuhan. Berdoa untuk menemukan ide-ide, terus lalu berlatih apa yang saudara dapat. Jadi menggali firman itu penting, berdoa juga penting. Kalau nggak pernah berdoa, nggak pernah baca firman Tuhan, maaf kata ya, mungkin susah dapat idenya ya. Ide-ide yang rohani maksud saya di sini. Sering banget dengar keributan, berita-berita keributan di sekeliling kita adalah adanya nanti bisa kebencian ya. Tapi kalau firman Tuhan, dia membangkitkan semangat yang ketiga, berani mencoba. Ayo kita sama-sama kita praktekkan apa yang firman Tuhan katakan. Yang keempat, ayo kalau diajak PA, diajak komsel, diskusi, kita sama-sama diskusi, kita bedah. Jangan takut ada perbedaan. Roh Allah bersama kita dalam diskusi itu. Saya dan kawan-kawan sering mempraktekkan ini dan sangat nyaman. Tak lama sudah sampai jam ya. Pernah saya mendiskusikan tentang boleh nggak saya minta berkat. Contohnya, kadang-kadang orang takut kalau bicara berkat di dekat pendeta-pendeta seperti saya, Silo misalnya. Atau kayak kemarin-kemarin kita berdiskusi tentang perpuluhan. Kenapa saya harus persepuluhan ya? Kalau nggak punya dasar ya, wah ini akal-akalan gereja aja. Gitu ya. Negatif, karena selalu dengarnya yang negatif. Sekali adalah selalu bergantung pada Roh Kudus. Adakah penghalang iman kreatif? Ada, saudara, yaitu dosa tidak percaya, dosa takut gagal. Berarti gimana ya, nggak fokus jadinya, terus mager ya, nggak mau gerak, maunya yang dunia aja. Ada tantangan. Jadi pelayan firman Tuhan itu yang diajarkan Pasus kemarin adalah berani hidup yang nggak nyaman gitu ya. Yang terakhir sudah lihat kata firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saudara dan saya adalah ciptaan baru, kata firman. Sudah terima Yesus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Anda adalah makhluk kreatif. Yang Markus 9 ayat 23 jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi jangan takut gitu ya. Coba kita belajar, ini belajar. Yang ketiga di Kolose 3 ayat 23, apapun yang juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk. Tapi hari ini kita mau praktekkan iman kreatif itu. Kita mau berdoa. Kita tidak khotbah lagi, tetapi kita praktekkan doa pagi hari ini. Kita berseru kepada Tuhan.
kita tahu ada di sekitar kita kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, kita yakin bahwa Yesusnya beserta dengan kita. Gereja Tuhan disertai di akhir zaman ini oleh Tuhan Yesus. Dengan kreatif ini, kita boleh melihat siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan banyak orang datang pada Tuhan. Mari kita berdoa.